Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu sudah ada yang datang. Ini pada malam ini ya mungkin saya bukan menggantikan ya, bahasa Jawanya itu nyuli ya, daripada kosong ya, karena tadi jam berapa ini, jam 15 kurang lebih ya, saya dihubungi ini, gimana lo pada mengisi, karena Bapak apa itu namanya yang seharusnya tampil kebetulan ada tugas yang lebih penting dan tidak bisa ditinggalkan. Ya ikhlas insyaallah. Nah, karena itu saya tidak berhasil ngeteknya itu, hanya bahwa nantilah saya akan titipkan Mas German nanti supaya ada dibaca ulang atau gimana nanti di dalam gitu. Kalau rajin menghimpun itu nanti bisa makin tebal itu. Diulang-ulang baca itu. Ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian, malam ini saya mencoba untuk menggambarkan dulu saja. Nanti tadi disebutkan oleh Bapak MC bahwa sampai tingkat hukum, andai kata nanti terpaksa kami belum sampai ke sana. Ya. Kami hanya membicarakan misalnya gambaran dakwah Islam yang dulu sampai ke sekaten ini. Punya banyak sekali begitu. Nanti akan saya belokkan gitu sedikit. Macam-macam itu dakwah dari ulama-ulama dulu itu beberapa keping itu. Tapi kita kasih kebetulan ini Rabiul Awal gitu ya. Ini urut-urutannya. Ya, saya akan supaya uraian ini menjadi lurus tidak belok-belok gitu. Saya akan mencoba membuat semacam garis besar itu. Yang pertama begini. Kita tahu bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu adalah urutan yang ketiga. Jadi agama besar dunia yang masuk ke Indonesia itu Islam adalah urutan yang ketiga. Yang pertama adalah Hindu. Dan yang kedua adalah Buddha. Kemudian yang ketiga Islam. Yang keempat Protestan. Yang kelima Katolik. Nah kemudian antara Hindu dan Buddha itu keselipan adalah teman-teman dari Chinese itu juga Islam. Tetapi setelah masuk Protestan, zaman mazhab Protestan, mazhab Belanda, itu ada yang Chinese yang agamanya Konghucu. Jadi memang ada dua itu. Cina itu masuk di sini itu awalnya adalah Cina Islam dari Champa, selatan Cina, utara Vietnam itu yang lebih kuat argumennya. Ada yang mengatakan itu Muang Thai, itu Champa atau Thailand. Tapi setelah saya teliti juga ada bandingan, ternyata lebih kuat itu adalah pelaut-pelaut dari Cina Selatan. Ya, tempatnya adalah utara Vietnam sekarang. Nah itu. Kemudian Konghucu ini masuk setelah perdagangan cukup maju di bawah Belanda. Kemudian mereka sebagian membawa agama Konghucu. Nah sekarang ketika Islam masuk di Jawa itu sudah di situ banyak terpengaruh oleh Hindu. Secara garis besar saja, Hindu dimulai zaman Tarumanegara, terutama di Jawa. Saya bicara di Jawa saja, nanti tidak bicara yang Nusantara, ya. Terlalu jauh nanti. Karena sekaten ini berkaitan dengan Jawa. Itu Tarumanegara di Pasundan pada abad 5, pada abad Masehi. Kemudian diteruskan zaman Kalingga, itu di Kedu itu
yang ratunya putri, namanya Ratu Sima, yang terkenal adil itu. Kemudian abad ke-11-12 pindah ke Singosari, yang embrionya adalah Ken Arok, Ken Arok di Singosari. Kemudian dari sana muncul raja-raja, antara lain dari Kauripan Kediri, daerah Kediri, dan juga Doho, Raja Doho. Pertengkaran dua kerajaan itu memunculkan nanti kerajaan Majapahit. Majapahit. Intinya sudah, karena kalau diceritakan panjang sekali Majapahit. Nah, Majapahit itulah akhir dari kerajaan Hindu di Jawa. Dan kerajaan Hindu Jawa diakhiri dengan Majapahit itu runtuh pada tahun 1478 Masehi. Nah, raja terakhir setelah runtuhnya itu ialah Brawijaya kelima. Brawijaya kelima. Jadi sudah mulai bergulir antara zaman Hindu dan ke zaman Islam. Intinya adalah agama Hindu itu sudah melumuri Pulau Jawa itu 1000 tahun ketika sampai runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi abad 5 sampai abad ke-15. Kan 1478 itu abad 15. Jadi sudah 1000 tahun. Kemudian agama Islam masuk itu kapan itu? Sekitar abad 11. Itu embrio pertama sudah masuk. Jadi ketika agama Hindu sudah mulai geser ke Singosari, agama Islam itu sudah mulai masuk. Tapi efektif itu mulai abad 13. Ketika runtuhnya Majapahit abad 15, selama 200 tahun ini Islam sudah mulai merembes di pantai Pulau Jawa Utara, Pulau Jawa, bukan pantai selatan. Pantai selatan itu masih gelap gulita itu ya. Sekarang juga masih. Gelap gulita. Tapi utara itu ya sudah karena pengaruh agama Islam itu. Nah, sedikit catatan bahwa sebetulnya agama Hindu yang dibawa di sini itu garis besarnya gimana? Semula agama Hindu itu bukan diproduksi di India oleh orang India, tapi aslinya adalah dari ras Arya. Ras Arya itu tempat tinggalnya diduga oleh para sejarawan di Asia Tengah. Ketika ras Arya ini ada yang pertama, ada yang mengembara ke barat sampai nanti ngendon di Jerman. Maka Hitler, Nazisme itu kan menganggap dirinya adalah keturunan ras Arya, karena itu merasa unggul. Yang orang lain-lain, keturunan lain itu kelas rendahan gitu. Dan sebagian ke selatan, yaitu ke wilayah namanya kiri kanan Sungai Indus. Ya, sekarang daerah Kashmir itu. Nah, di situ ketika mereka datang, Suwarya itu merasa tinggi hati, ya. Merasa bangsa itu lebih tinggi dari orang India asli. Maka dibentuklah sistem kasta. Ini atas ini kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kemudian Sudra. 4, sebetulnya ada 5, tapi yang 5 itu sudah tidak dianggap orang lagi, namanya Parya. Ya, itu. Sudra itu pengemis, orang miskin, dan sebagainya itu. Ya. Nah, ini bentuk ini adalah sangat mewarnai dari agama Hindu. Itu kasta yang 4 itu. Membuat segmentasi lapis-lapis sosial masyarakat. Dan yang kedua adalah simbol gunung. Karena bagian di tengah itu banyak gunung tuh. Maka gunung, simbol gunung itu dalam Hindu selalu dijadikan patokan. Karena di atas gunung itu sudah letak para hyang itu dewa. Maka disebabkan orang Jawa bilang kayangan. Itu kan dari kahyangan. Nah, gitu. Jadi kahyangan. Lalu kayangan, kedewaan. Nah, itulah yang mengalir paham itu ke Jawa di sini. Simbol gunung itu satu, kemudian kekastaan ini.
Intinya itulah kira-kira itu. Sebenarnya banyak, tapi saya cari yang kaitannya dengan sekaten itu. Nah, ketika di Jawa, gunung ini tetap begitu dominan ketika Islam datang, simbol gunung. Kemudian yang kedua, masyarakat di Jawa itu lalu tersegmentasi tadi. Tapi kalau di Jawa kejadiannya agak berbeda dengan di India. Kalau di India itu kasta Brahmana itu sangat dominan. Tetapi ketika di Hindu di Jawa di sini yang dominan itu justru ksatria. Jadi kasta Brahmana yang tertinggi itu ulama-ulama Hindu itu dihormati saja, diletakkan yang mulia di gunung, di padepokan misalnya itu. Kalau ada talan raja lalu dikirim ke padepokan untuk diajari agama, setelah rampung masuk lagi keraton. Nah, jadi yang komunitas atau kelompok sosial yang cukup pegang rol di Jawa ini adalah ksatria. Nah, orang-orang pribumi seperti kita ini dianggap waisa dan sudra. Jadi waisa itu adalah pedagang, lalu menggarap sawah dan sebagainya itu, termasuk pegawai birokrat dan sebagainya, rendahan itu maksudnya. Kalau itu waisya. Menurut sudra itu yaitu pengemis, orang-orang kecil yang tidak punya, mungkin sudah dianggap sampah masyarakat itu gitu. Ya, itu dua itu. Nah, oleh karena itu apa? Ini dibaca ketika para ulama dulu waktu masuk di sini. Tetapi belum abad 11 dan 12. Mulai masuknya ulama-ulama itu yang paling jelas dalam sejarah itu abad 13 itu disebut dengan pedagang ulama. Bukan ulama pedagang loh. Ya, tapi pedagang ulama. Pedagang ulama ini adalah mereka datang dari Timur Tengah sebagian. Karena apa? Karena jatuhnya kota Baghdad tahun 1258 Masehi, abad 13. Kota itu dihancurkan oleh tentara Tartar dari Mongolia di bawah pimpinan Hulagu Khan. Hulagu atau Hulaku boleh saja dua-duanya. Hulagu Khan, KHAN itu, KHAN. Hulagu atau Hulaku Khan. 40 hari diberi kebebasan pada pasukan Tartar itu, terserah. Membunuh silakan. Merampok silakan. Menzinai gadis-gadis apa itu namanya? Ya, memperkosa, ya, silakan. Dibatasi 40 hari. Jadi kota Baghdad itu hancur lebur gitu, waktu itu. Karena jadi hancur leburnya kota Baghdad itu 2 kali. Pertama itu, yang kedua diserang Amerika kemarin itu. 10 tahun yang lalu itu, Masya Allah. Jadi Baghdad ini lalu hancur. Malah diungkapkan kejayaan Islam disimbolkan antara lain itu Sungai Tigris, ya. Tigris itu kan dekat dengan istana itu, sampai berubah warna dari agak kecoklatan menjadi hitam. Para sejarah mengatakan kenapa? Karena kelunturan tulisan-tulisan buku-buku yang diambil dari perpustakaan itu dilempar ke sungai, sehingga apa itu namanya? Tintanya itu loh, bawah tinta itu luntur, ngelunturi sungai itu. Nah, itulah yang ditangisi sejarah, bahwa banyak buku-buku manuskrip karangan-karangan ulama yang hancur lebur karena gara-gara dirusak oleh tentara Tartar. Ada cerita sedikit tentang Tartar, tapi tidak usah. Ini waktunya sudah sangat mepet ini ya. Ini namanya sejarah itu ya begini nih. Ya. Kemudian bagaimana? Nah, setelah kota Baghdad hancur, maka banyak yang disebut di sini diaspora. Diaspora itu ialah keluar dari tempat itu berbondong-bondong, banyak orang untuk menyelamatkan diri. Nah, kebanyakan mereka itu datang cari penghidupan karena itu pedagang, tetapi juga mengerti keagamaan. Makanya namanya pedagang ulama. Nah, sebagian pedagang ulama itu masuk ke Tuban. Nah, gitu. Jadi ada 2 segmen sosial begitu. Akhirnya apa?
Di Tuban itu mereka lalu beranak pinak, mungkin dibagi banyak di daerah kantong-kantong istilahnya. Contoh kalau seperti ini di sini maaf ya, Saidan. Nah, kenapa disebut Saidan? Karena itu kantong Arab yang duduk dulu tinggal di situ kan orang-orang Arab. Makanya namanya Sayyid. Karena namanya Sayyidan. Gitu. Bugisan dulu kantong Bugis. Daengan itu dari ya Daeng juga dari Sulawesi Selatan itu kan dan seterusnya lah. Bapak-bapak bisa lihat. Jadi itu kantong-kantong. Dan dari kantong itu lalu mereka beranak pinak. Terus timbullah pemekaran dua kelompok sosial. Pedagang ulama. Ada yang pedagang ulama yang menekuni lebih banyak dagangnya daripada ilmu agama. Inilah nanti menjadi syah bandar. Syah itu penguasa, bandar itu pelabuhan. Mereka jadi orang kaya-kaya. Kalau zaman sekarang adalah konglomerat. Mungkin bapak-bapak pernah ya, ibu, konglomerat. Itu kan orang kaya raya gitu ya. Pengusaha besar itu yang menguasai perdagangan di pelabuhan. Nah, Syah Bandar ini hidupnya adalah di kota pesisir pelabuhan itu. Nah, kemudian tadi pegang ulama, yang satunya ada lagi yang keulamaannya lebih menonjol daripada keperdagangannya. Mereka hanya cukup sajalah hidup gitu, asal tidak sama ya, tidak makan gitu. Tapi keilmuan agamanya biaya kembangkan. Inilah nanti menjadi kelompok wali. Jadi ada dua komunitas sekarang, kelompok sosial. Satu Syah Bandar yang bergerak di pinggir pantai itu, terutama di kota pelabuhan, yang kemudian wali. Lah wali ini serangannya dua, serbuannya. Satu ke kota-kota yang pusat pemerintahan. Contoh mungkin Demak, nantinya ya Jeporo, Semarang, Cirebon, dan itu. Kemudian yang kedua adalah jalur ke dalam, ke pedalaman. Itu nanti tokoh besarnya adalah Sunan Kalijogo. Nah, gitu. Jadi ada dua wali itu. Wali yang bergerak hanya di tepi pantai saja, itu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kemuria, Sunan Gunung Jati misalnya itu, termasuk Sunan Kudus ya. Itu. Nah, yang masuk ke dalam itu adalah Sunan Kalijogo. Sungguh pun begitu, walaupun terpecah dua modelnya, wali-wali itu yang 9 itu. Tetapi strateginya itu sama. Strateginya apa? Mereka membaca tidak mungkin agama Islam ini secara wantah, secara mentah, secara lugas itu dikenalkan opo eneki. Kalau opo eneki nanti ditolak atau resistance ditolak oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat ini masih Hindu semua. Maka ketika akan menghadapi seperti itu harus ada strategi. Nah, strategi ini lalu digodok oleh para para wali itu. Nah, begini, ini saya belokkan itu satu persoalan nanti ke wilayah ke Sekaten ya. Ada kebiasaan dulu pada zaman Hindu, keraton-keraton itu supaya kesatria itu supaya kokoh, kuat untuk memerintah di Jawa. Ada 3 poin menurut sejarawan Profesor Wycliffe itu, ada 3. Jadi untuk memperkuat supaya tidak digoyang itu loh Bapak, Ibu. Gimana kekuasaan saya ini supaya tidak digoyang itu bagaimana caranya? Menurut penelitian Profesor Wycliffe itu kerajaan Hindu itu menerapkan 3 prinsip. 1, memberi otonomi pada penguasa lokal. Jadi penguasa lokal itu ya sudahlah, silakan ada memerintah, yang penting upeti. So, nanti pada waktu-waktu tertentu ada paseban. Apa itu paseban itu? Pertemuan ya Pak. Pertemuan itu kalau ditimbali itu untuk pengetes tuh ya, paseban ini. Kalau tidak datang berarti sudah mulai balelo. Itu harus digebuk gitu.
Tapi kalau datang membawa peti, nah itu berarti taat gitu. Ini cara gini. Tapi kamu silakan. Kalau zaman dulu mungkin kalau bahasa sekarang itu desentralisasi. Ada tuh sekarang otonomi daerah, kan begitu. Ya seperti itu. Silakan gubernur, silakan kebijakan ada peraturan daerah, silakan. Tapi jangan bertentangan dengan undang-undang yang dikeluarkan yang atas, lebih atas lagi gitu. Nanti kalau presiden mengundang saudara gubernur datang, kita akan rapat kerja, harus datang itu dengan alasan dan tidak boleh ngantuk. Saya pernah zamannya Pak SBY, kan ada gubernur siapa itu nggak tahu, ngantuk ya? Gimana itu? Rapat kok ngantuk? Kan nesu itu waktu itu kan. Sampai saya lihat di televisi itu. Nah, itu seperti itu. Jadi gubernur diambil seperti itu zaman dulu. Satu. Kemudian yang kedua, militernya diperkuat. Yang militer diperkuat. Jadi harus kuat militer itu. Maka di mana itu? Di Jawa ini dulu menjelang kekuasaan pindah dari Hindu ke ke Islam pada abad ke-15 itu di Jeporo itu sudah ada menurut Bapak Agus Sunyoto itu dalam penelitiannya karya sastra itu sudah ada pabrik meriam. Pabrik meriam ini sampai dikirim ke Melaka. Maka di Melaka itu banyak meriam. Saya kemarin ke Melaka itu betul itu di moncongnya itu di meriam. Ternyata setelah diteliti buatan Jeporo. Jadi Jeporo ternyata bukan terkenal hanya sekedar mebeler ya Bapak. Ini ternyata dulu meriam itu. Nah, karena itulah ketika Portugis itu menyerang Malaka, dia mendapat perlawanan sengit dengan meriam-meriaman buatan ini, Jeporo itu. Lalu apa? Nggak berani menyerang Jawa. Gara-gara apa? Ini saja dia impor meriam di sini saya untuk mengalahkan Malaka rumit. Nanti kalau ke Jawa, itu dia produsen meriam itu lebih mengeri lagi. Makanya Portugis tidak pernah menyentuh Jawa. Tidak pernah menyentuh Jawa. Malah menyentuh kawasan mana itu? Timor Leste itu Portugis malah di sana. Ini hanya sekedar tambahan kecil dan informasi tambahan. Kemudian yang ketiga adalah mempertajam kultus raja dan istana. Ini yang penting ini. Inilah yang berkaitan dengan sekaten nanti. Jadi kultus raja dan istana. Itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah raja setiap waktu itu sejak mula. Apa itu Tarumanegara abad 5, apakah di Kalingga pada abad 7, apa di Singosari, termasuk di Majapahit, itu selalu istilahnya di sini saya katakan memberikan namanya Raja Weda istilahnya. Istilahnya apa Raja Weda? Itu artinya sedekah raja. Jadi saya sebutkan itu Raja Weda atau Raja Meda. Ini namanya sedekah raja. Ini biasanya dilakukan pada pergantian tahun Saka, tahun Soko. Jadi tahun Soko itu kan lenyap setelah digabung oleh Sultan Agung antara tahun Soko dengan tahun Islam itu. Lalu menjadi kalender kita itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu. Dulunya kan enggak. Itu misalnya Dite atau Radityo ya, misalnya dan seterusnya. Sukro itu Jum'ah, Sukro manis, Sukro itu Jum'ah, manis legi, jadi Jum'ah legi dan seterusnya. Ini ada pembahasan sendiri itu namanya Pak Wukon itu. Jadi ini istilahnya adalah sedekah raja atau pergantian tangan Sukro. Itu dilakukan pada zaman di mana itu Mataram. Bukan Mataram, di mana itu di Tarumanegara itu sampai 1000 ekor itu diberikan kepada orang Brahmana, dihadiahi begitu. Ada yang disembelih, ada yang tidak. Tetapi
sembelihnya itu untuk rakyat tentu saja, karena agama Hindu tidak bisa harus menghormati sapi kan. Nah, itu dihadiah sampai 1000 ekor.